Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hai, shalom semua. Senang sekali saya bisa menyapa saudara yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Dalam kesempatan kali ini, saya mau mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir,
Welcome home. Selamat datang di keluarga besar GBI dan Mogot. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi permohonan doanya di mobile apps GBI dan Mogot, kemudian klik Help Center. Dan berikut ini adalah info sepekan. Paut Vlog Asya. Saya dapat informasi Transformation School itu dari pengumuman ibadah DM News. Di situ saya melihat kegiatan-kegiatan sekolah Transformation School sangat menarik sekali. Di situ keinginan saya untuk mendaftarkan putri saya di Transformation School. Saya mendaftarkan putri saya Chelsea di Transformation School karena waktu itu saya melihat video vlog Transformation School. Di situ saya melihat anak-anak diajar dengan baik, diajar berdoa, pelayanan, dan waktu itu saya melihat seorang anak kecil, dia fasih dalam berbahasa Inggris. Disitulah saya tertarik sekali untuk memasukkan putri saya Chelsea ke Transformation School. Perkembangan Chelsea di Transformation School saya merasakan sangat pesat sekali. Pertama, dalam akademiknya, dia sudah mengenal huruf, sudah mengenal angka, sudah bisa berbahasa Inggris, dan banyak sekali perkembangan lainnya. Di situ saya lihat Chelsea perkembangan sangat luar biasa sekali. Yang kedua, dalam kerohaniannya, dia selalu mengingatkan koko-kokonya, papi maminya, dan oma-opanya untuk berdoa. Sebelum makan, sebelum tidur, dia selalu mengingatkan. Dan dia selalu mengingatkan juga untuk bersaat teduh, mengajak kita semua untuk bersaat teduh di malam hari sebelum tidur. Enggak heran saya melihat perkembangan Chelsea dalam kerohaniannya luar biasa sekali, karena Transformation School berada di bawah naungan GBI dan Mogot. Dan saya juga melihat di situ guru-gurunya aktif dalam pelayanan. Karena itu saya penuh dengan keyakinan anak saya berada di tangan yang sangat tepat. Yang pertama, kurikulumnya bagus, di mana guru-gurunya mengajar dengan sabar, dengan baik, pintar, kreatif, dan saya melihat pengajarannya sangat gampang ditangkap oleh murid-muridnya. Yang kedua, kita sebagai orang tua memiliki akses untuk berkomunikasi dengan guru-guru perihal tentang kegiatan anak, permasalahan anak, dan perkembangan anak-anak. Keren, karena saya mendapatkan paket komplit di Transformation School ini dalam segi akademiknya dan dalam kerohaniannya. Bagi Bapak dan Ibu yang sedang mencari sekolah PAUD dan TK, segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu di Transformation School. Jangan tunda, segera daftarkan. Paut Vlog Asya.
lebih merasakan hadirat Tuhan sih. Luar biasa banget dan exciting banget. Bersyukur sekali dan sangat menikmati hadirat Tuhan yang udah lama nggak merasakannya kembali. Sebelum kita ibadah kita ruangan udah disemprot. Terus masker kita juga pakai gitu. Face shield juga pakai. Sebelum ibadah dimulai itu sudah benar-benar disterilisasi ibadah 1 dan ibadah 2 dan prokes itu sangat dijaga dari pengecekan suhu, terus pemakaian hand sanitizer, masker dan face shield ataupun kacamata. Jadi saya pribadi cukup aman. Sangat terjamin protokol kesehatannya. Ibadah onsite kita berlangsung di 3 tempat. Di Transformation Center RKD lantai 3, jam 8 pagi, 10.30, jam 1 siang untuk PPA, dan jam setengah 5 sore. Villa Taman Bandara, jam 9 pagi, dan di Kosambi, jam 9 pagi. Buat saudara yang ingin kembali mengikuti ibadah onsite, bisa melakukan booking seat melalui mobile apps. Dan buat saudara yang ingin tetap beribadah di rumah, bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube GBI dan Mogot yang sudah dimulai jam 9.45. Demikian DM News minggu ini. Salam sehat dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena penyertaan Tuhan dahsyat buat setiap kita. Welcome home dan mari hari ini kita siapkan hati kita arahkan hati kita sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Mari kita terima lawatannya, kita alami kasihnya yang selalu membaharui kita pada hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini kami akan lawati alami lawatan-Mu yang sungguh mengubahkan Tuhan. Setiap pribadi daripada kami ya Bapa. Kami mau terus memandang kepadamu Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Allah kami yang luar biasa dan dahsyat ya Bapa. Dan kami mau terus menyembah-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi Tuhan. terus naikkan pujian sembah kami ya Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Dan
biarlah nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Allah kami yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah,
hadirmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau lakukan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Bagi kami Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada laba yang shandaramo, tiada laba yang shandaramo, tiada tiada bayang shandaramo, tiada bayang shandaramo. Hanya Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Yes Lord. Kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau berikan sorak-sorai. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Karena Engkau layak yang terima pujian pengagungan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada semua umat yang percaya dan siap bersorak-sorai, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita. Karena namanya Yesus Kristus, nama yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Kami mau bangkit serukan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau menara kekuatan kami, kota benteng kami. Dan kami mau deklarasikan Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya.
Mari Bapak Ibu Saudara, mari terus arahkan hatimu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yes Lord. Biar hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan. Biar kami terus mengalami lawatan-Mu yang mengubahkan kami. Sebab kerinduan kami hanya mau menyembah Engkau. Menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Dan biar pujian penyembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Oh masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Oh masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di
Shalom kekasih-kekasih Tuhan, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua dibimbing sama Tuhan sehingga hari ini. Tuhan begitu baik, amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau dengar firman. Oleh karena itu siapkan hati kita dan Alkitab kita mau diberkati sama Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada kembali. Kami terus mengingat-ingat akan perbuatan-Mu yang besar sejak Jumat Agung, Paskah, dan sampai hari ini ya Tuhan. Biar kami semua terus hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Urapi kami Roh Kudus dengan pengurapan dari Tuhan, biarlah kami boleh paham dan ngerti apa yang akan kami dengar hari ini. Dan kami boleh hidupi semua yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di atmosfer Jumat Agung dan Paskah. Dan hari ini kita berjalan dalam bulan ini, ya, terus mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Puncak perayaan kekristenan itu bukan Natal, tapi Jumat Agung khususnya juga Paskah, ya. Juga Paskah. Ini adalah sebuah rangkaian hari raya perayaan yang sudah dinubuatkan lebih dulu dari kitab Perjanjian Lama, diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada Musa dan Harun, saudara dikasih Tuhan, dan kemudian ternyata di dalamnya ada perlambang-perlambang. Banyak pesan perlambang dalam hari raya orang Yahudi. Kalau kita pelajari dan lihat baik-baik, jadi nanti kalau lagi baca Alkitab, kita ketemu di kitab Kejadian, kitab Keluaran, saudara, Tuhan bicara tentang hari raya, jangan baca selewat gitu ya. Saudara perhatikan baik-baik ritualnya, perhatikan di sana klausul-klausulnya. Itu banyak sekali yang punya arti perlambang. Ya, saudara lihat baik-baik, Anda akan bisa merujuk itu kepada apa yang ada di Perjanjian Baru. Pesan itu digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Pesan itu digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia datang pertama kali. Di kayu salib. Atau sebelumnya bahkan. Apa yang dia lakukan semuanya itu merujuk kepada apa yang mereka sudah lakukan bertahun-tahun, berabad-abad dalam ritual di hari-hari raya itu. Pesan dan makna itu seharusnya dipegang terus oleh umat tebusan milik Tuhan sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saya rindu untuk menyampaikan ini, untuk sharing kepada Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini judul khotbahnya tentang keselamatan yang utuh. Keselamatan yang utuh. Kita cuma tahu salvation, kita cuma tahu selama ini dengar-dengar aja nyanyi-nyanyi tentang keselamatan. Tapi tahu nggak keselamatan yang utuh itu apa? Bukan cuma soal sekedar status yang ditebus, lalu stop selesai sampai di situ. Enggak loh, ya ada lanjutannya. Dan kita semua masih harus jalankan itu kalau memang kita mau yang utuh, ya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ada 3 hari raya, kita ada banyak sumber kita bisa pelajari. Tapi hari ini saya mau ajak kita lihat dari 3 hari raya utama di musim semi. Ya, sebenarnya musim semi atau hujan awal itu ada 4 hari raya, nanti satu lagi Pentakosta gitu ya. Tetapi kita bicara yang 3 ini yang penting nih ya, yang di awal, yang menjadi dasar semuanya. 3 hari raya pertama musim semi atau musim hujan awal. Di dalamnya ada makna nubuatan berulang. Jadi ada nubuatan di dalam Alkitab itu yang akan digenapi beberapa kali. Bukan cuma sekali 2 kali. Ya. Jadi waktu kita baca sesuatu di Perjanjian Lama itu bisa terjadi digenapi beberapa kali. Bukan cuma sekali. Makna nubuatan berulang digenapi oleh Tuhan Yesus dan akan terus digenapi sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua, Saudara. Saya ambil dari satu perikop, satu cuplikan firman saja dari Imamat pasal 23 ayat 4 sampai 11. Imamat pasal 23 ayat 4 sampai 11. Kita bahas 3 hari raya. Yang pertama Paskah, yang kedua hari raya roti tidak beragi, yang ketiga hari raya buah sulung. Yang pertama Paskah ayat 4 dan 5.
Ya. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, bulan Nisan. Pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Ya, kalau mau detailnya, urut-urutannya, saya sudah bahas ini dalam khotbah yang lain di Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Tapi saya nggak akan detail, saya cuma mau cerita sama saudara. Apa yang terjadi di Paskah pertama? Pada waktu Tuhan pertama kali mengajarkan Paskah yang pertama kepada orang Israel, mereka sedang dalam penindasan Mesir dan mereka sedang mau dibebaskan. Waktu itu 9 tulah sudah diberikan Tuhan kepada Mesir supaya Mesir membebaskan Israel. Di tulah yang ke-10, menjelang hari H, menjelang pelaksanaan tulah yang ke-10, tiba-tiba Tuhan ajar kepada Musa, Israel, semuanya, rayakan Paskah. Karena hari ini engkau akan terima kebebasan. Lalu kemudian dikatakan mereka akan potong itu yang namanya anak domba. Setiap keluarga satu domba, lalu kemudian darahnya itu dioleskan di ambang pintu. Salib, seperti lambang salib gitu ya, lambang di pintu. Lambang pintu, horizontal, vertikal. Dan kalau tulah itu nanti sedang berjalan di Mesir, maka Tuhan melihat ada darah di pintu, dioleskan, maka rumah itu diselamatkan. Rumah itu diluputkan. Ya, diluputkan. Pesah. Pesah. Punya arti nyebrang, punya arti diluputkan. Punya arti dilampaui. Ya. Itu arti Paskah. Itu arti Paskah. Pesah, dilampaui, diluputkan, dilewati. Begitu. Membuat kita tidak kena hukuman. Ya, lewat, pas gitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi di Paskah pertama, dalam perjanjian lama, tulah ke-10 dilewatkan dari tiap rumah yang ada darahnya. Dan Israel pada malam hari itu lepas dari Mesir. Mereka semua bebas, mereka semua disuruh pergi dan tidak dijajah lagi oleh Mesir. Nubuatan ini, pemaknaan ini digenapi di kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, saudara dikasih Tuhan, Yesus mencurahkan darahnya sebagai anak domba Allah. Dia mencurahkan darahnya di korban kayu salib. Korban Yesus itu, yang atasnya semua orang percaya kepada salib itu, maka orang-orang itu diluputkan juga. Hukuman atas dosa yang harusnya adalah maut diluputkan, dipesah, dilampaui. Sehingga Anda dan saya tidak perlu mengalami apa yang jadi hukuman karena dosa. Saudara dikasih Tuhan. Ini namanya justification. Pembenaran. Kalau kita percaya kepadanya, semerah apapun dosamu, sehitam apapun masa lalumu, Tuhan sanggup bersihkan semuanya. Asal percaya pada korban di kayu salib itu. Siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena usaha manusia, tapi karena percaya. Kalau engkau percaya, maka hidupmu akan jadi baru. Tuhan sanggup untuk tebus engkau dan pulihkan hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Itu Paskah buat kita. Jadi apapun yang terjadi kemarin, banyak dari kita jatuh bangun lewat masa pandemi, lewat masa-masa sukar kemarin, sudah dikasih Tuhan. Hari ini yang penting minta ampun dulu sama Tuhan. Supaya kita bisa move on. Dan kemudian di tahun 2021 ini ada janji. This is the year of integrity. Ini tahun integritas. Waktu kita mau hidup dalam integritas, Tuhan akan pulihkan dan berikan janjinya kepada kita. Sudah dikasih Tuhan. Tapi penebusan darah Yesus harus sempurna dulu ya. Harus terus banyak bertobat. Terus jaga yang namanya keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Berapa banyak yang mau menjaga keselamatannya?
Puji Tuhan, saudara banyak bertobat hari-hari ini. Karena salib itu kita semua beroleh hidup. Amin. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Tuhan sanggup memulihkan. Gak ada yang terlalu kotor sampai Tuhan gak bisa bersihkan. Gak ada yang terlalu kacau sampai Tuhan gak bisa pulihkan. Bisa. Keluarga yang kacau Tuhan bisa pulihkan. Pekerjaan, karir yang kacau Tuhan bisa pulihkan. Sakit, penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Tapi dibutuhkan hati yang percaya kepada salib itu. Mesir yang merupakan negara adidaya pada zaman itu. Gak berkutik di depan Tuhan. Tuhan sanggup bebaskan bangsa yang terjajah Israel lepas dari Mesir. Saudara kasih Tuhan. Kekuasaan dunia ini akan bisa ngatur hidup kita kalau kita hidup dalam dosa. Tapi kalau kita bebas dari dosa, kita yang jadi garam dan terang buat dunia ini. Bukan dunia yang ngatur kita, kita yang pengaruhi dunia. Amin saudara, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kita semua ikut mengalaminya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua ada hari raya roti tidak beragi. Di malam Paskah itu juga merupakan menjadi malam pertama dari 7 hari raya roti tidak beragi. Di sana dikatakan di ayat 6 sampai dengan 8. Imamat 23 tadi ayat 6 sampai 8. Dan pada hari ke-15 bulan itu, tadi kan 14 ya. Hari ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Apa yang dilakukan di hari raya roti tidak beragi? Maka seluruh isi keluarga, satu rumah, semuanya bersih-bersih rumah. Bersih-bersih kamar, bersih-bersih hidup, saudara yang kasih Tuhan. Mereka singkirkan satu di rumah itu, satu hal saja di dalam rumah itu, yaitu ragi. Ragi. Jadi tidak boleh ada ragi. Ragi yang buat roti, ragi yang buat kain. Ya, by the way, zaman itu ragi mereka tidak beli, mereka bikin, saudara. Jadi mereka nggak takut untuk membuangnya. Nanti kalau selesai acara mereka bisa bikin lagi. Tapi ragi pada hari raya roti tidak beragi dianggap dosa. Dianggap dosa. Kok cuma hal kecil aja ya? Kenapa ya? Masalahnya apa? Begini, ini bukan masalah kecil, besar, ngerti, nggak ngerti, bukan. Ya, saudara kasih Tuhan. Buat seseorang yang sudah menyaksikan perbuatan Tuhan, sejak tulah itu turun saja, melihat kebesaran Tuhan. Lalu kemudian perkara bagaimana Israel dibebaskan. Laut Merah dibelah. Bagaimana ketika mereka hampir sampai di ujung, pasukan Mesir itu menyerbu. Dan kemudian ketika mereka sudah sampai di ujung semuanya, Tuhan membalikkan laut itu. Sehingga pasukan adidaya Mesir yang terhebat di zaman itu habis semuanya. Itu bukan cuma menggetarkan seluruh bumi, berita itu menggoncangkan bumi. Orang yang cuma dengar cerita itu aja gemetar. Masa orang Israel yang hari itu ada di situ, ngelihat semuanya, bisa gak gemeter? Harusnya gak, mereka harusnya takut dong sama Tuhan, harusnya. Ya. Di balik sukacita itu ada segan sama Tuhan, harusnya.
Jadi waktu Tuhan bilang sekarang aku yang punya kuasa seperti ini, aku minta kamu merayakan kekudusan. Singkirkan satu hal saja dari rumahmu, ragi. Ini bukan soal kamu ngerti atau gak ngerti, tapi Tuhan cuma minta saja. Selama 7 hari singkirkan satu hal ini, ragi. Dan ragi itu kita mengerti, ragi adalah lambang dari dosa. Salah satu lambang dari dosa. Jadi mulai hari itu selama 7 hari tidak ada roti yang beragi. Tidak ada ragi ada di rumah, nggak ada ragi. Kain itu biasanya pakai ragi untuk bisa dipakai, bisa lentur. Kalau nggak dia kaku. Saudara. Ya, dan beberapa perabotan yang lain itu menggunakan ragi. Disingkirkan, dibersihkan. Ya, saudara kasih Tuhan, semua tidak boleh ada di dalam rumah. Bicara apa? Kekudusan. Setelah seseorang ditebus, orang itu harusnya menguduskan dirinya. 7 hari bukan cuma bicara soal 1 minggu. 7 hari bicara soal kesempurnaan hidup. Seluruh hidupmu. Dirayakan tiap tahun supaya kita ingat bahwa bukan cuma 7 hari itu semua jadi kudus. Tetapi seluruh hidupmu, 7 itu angka sempurna kan. Saudara dikasih Tuhan, jadi seluruh hidupmu kau harusnya singkirkan dosa. Singkirkan dosa, singkirkan dosa. Bertobat, baca firman. Supaya kita tahu mana lagi, apa lagi yang harus diberesin. Apa lagi yang harus kita rubah. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga nanti bukan cuma roh yang kudus, tapi jiwa kita juga, tubuh kita juga. Kita dipulihkan. Dipulihkan. Dan kalaupun untuk melakukan firman Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Lakukan. Lakukan. Jadi Paskah ini bicara soal justification. Hari Raya Roti Tidak Beragi itu bicara soal sanctification. Pengudusan. Pengudusan. Semua perjalanan iman kekristenan harus dimulai dengan justification. Sanctification. Dan itulah sebabnya 2 hari raya ini ditaruh di awal tahun. Memulai semuanya. Memulai sebuah perjalanan kehidupan. Yuk periksa hidup kita yuk. Kita percaya banyak janji Tuhan akan digenapi ke depan, amin. Ya, saya tahu ini momennya kita semua percaya dan berharap bahwa ada banyak terobosan akan terjadi ke depan ini. Nah oleh karena itu saudara yuk kuduskan diri. Supaya nanti waktu Tuhan lawat hidup kita, lawat pekerjaan kita, lawat keluarga kita, lawat apapun yang kita lakukan, pelayanan kita. Saudara kita siap menerimanya. Karena kita sudah siap juga berjalan bersama dengan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Perlu kudus. Perlu kudus. Sanctification. Berapa banyak yang mau hidup kudus? Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Yang terakhir, perayaan buah sulung. Perayaan buah sulung. Tanggal 14 Paskah, tanggal 14, 15, 16, 17, 7 hari itu hari raya roti tidak beragi. Tanggal 16 bulan Nisan. Itu adalah hari raya buah sulung. Ada apa di hari raya buah sulung? Ya, hari raya buah sulung inilah menurut tradisi Yahudi ini, ya tanggal 16 bulan Nisan itu yang kemudian oleh tradisi Kristen dijadikan hari Paskah. Karena hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ada apa di hari buah sulung? Di hari buah sulung kita rayakan dalam panenan dari taburan-taburan benih gandum. Yang mana benih itu yang pertama kali keluar dari tanah. The first crop. Jadi mungkin agak salah ya kalau yang di dalam orang-orang suka pahami, tradisi orang yang suka pahami panenan pertama, buah pertama gitu ya. Begitu, bukan saudara. The first crop itu bicara soal yang pertama keluar dari tanah. Ya, yang pertama keluar dari tanah. Nah, gitu. Bicara soal nubuatan tentang anak manusia yang akan bangkit dari kematian. Keluar dari makam. Yesus menggenapinya. Dia kalahkan maut di hari ketiga. Dia kalahkan maut di hari ketiga. Musuh terbesar umat manusia bukan Romawi, bukan penjajah, tapi dosa dan maut. Dan Yesus mengalahkannya. Dengan mengorbankan dirinya, dia bangkit. Dan siapa yang percaya kepada kebangkitannya, bersekutu dengan kematiannya, bersekutu juga dengan kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Engkau juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terobosan, kemenangan dalam keluarga, kemenangan dalam karir, kemenangan dalam kehidupan, dalam keuangan. Tuhan bangkitkan, Tuhan berikan kemenangan. Haleluya. Dan itu kemenangan-kemenangan yang ada itu cuma jadi lambang dari kemenangan yang sesungguhnya, yaitu glorification. Kemenangan-kemenangan kita di dunia ini hanya lambang dari kemenangan yang sebenarnya. Yaitu ketika Anda dan saya dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan nanti. Glorification. Pasti Tuhan akan berikan kita kemenangan di bumi ini. Karena kita mesti punya beberapa pemahaman dan lambang-lambang untuk paham bahwa nanti kita juga menang. Ya. Jadi percaya. Kita akan mengalami kesembuhan. Percaya keluarga kita akan dipulihkan. Percaya kita akan sukses juga. Supaya kita bisa paham. Semuanya ini adalah lambang dari kemenangan yang ada nanti. Di garis akhir. Saudara dikasih Tuhan. Dan semua yang dinubuatkan dan dijanjikan. Jadi janji Tuhan ini. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan pasti digenapi juga dalam kehidupan kita. Nubuatan yang berulang. Janji yang digenapi berulang-ulang. Amin saudara. Wow, Tuhan Yesus dahsyat ya. Saudara dikasih Tuhan. Jangan takut ya. Memang betul harus protokol kesehatan. Kita harus hidupnya penguasaan diri, waspada dan sebagainya. Tapi jangan takut. Tuhan yang pegang hari depanmu. Tuhan yang akan berjalan bersertamu. Tuhan juga yang akan memastikan kemenangan itu jadi milik kita semua. Amin. Saya percaya bulan-bulan ke depan akan jadi bulan-bulan kemenangan buat kita semua. Amin, saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Justification, sanctification, glorification. Jalani semuanya. Tuhan beserta dengan kita. Dalam Yesus, ku percaya. Ku dapat kemuliaan,
kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala harapanku, pengharapanku dalam Yesus, oh dalam Yesus, ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal, kekuatanku, pengharapan dalam Yesus. Sekali lagi katakan, dalam Yesus ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari bahasa roh sama-sama. Shandia maya rania mata kanania marada barada barada baya sandia rania mata kanania baya rania baya sanda barada. Haleluya. Ya baya sandia barada karada karada baya sanda barada ya barada barada baya so. Haleluya. Ya baya sania maya kiarania mo. Ya baya sana maya rania maya se. Oria marania marana bayasa deanana bayasa. Penuhlah dengan roh Allah yang hidup, penuhlah dengan roh kudus, penuhi umatmu ya Tuhan, penuhi anak-anakmu sesuai janjimu, supaya kami semua bisa diingatkan terus, bisa ingat terus, bisa pegang terus janji Tuhan, berjalan dalam keselamatan yang utuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami terus percaya dan ingat justification, sanctification, glorification. Bagaimana kami dibenarkan, bagaimana kami dikuduskan dan hidup dalam kekudusan. Dan kami akan berkemenangan karena janjimu. Kemuliaan, kemenangan, terobosan Engkau berikan buat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus penuhi semuanya. Penuhi semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Jamah mereka yang sakit, jamah mereka yang sakit, jamah ya Tuhan. Sembuhkan kuasa Yesus Tuhan. Firman-Mu Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga, sembuhkan keluarga-keluarga ya Abah. Pulihkan semuanya. Tuhan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak pekerjaan-pekerjaan, karir anak-anak Tuhan. Berkati, keuangan mereka berkati. Dalam nama Yesus, yang mencari pekerjaan karena PHK, Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang baru. Mereka yang sedang berusaha, mandiri, berwirausaha, berkati. Buat terobosan, jadikan mereka pemenang ya Tuhan. Buat mereka yang terus bertahan, berkarya di tempat mereka masing-masing, di mana Engkau meletakkan mereka. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendapat favor dan perkenanan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jamah semuanya. Ke depan akan jadi penuh dengan kesaksian. Karena kemenangan yang Kau berikan. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya dalam Yesus. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Semuanya kami terima. Terpuji namamu, terpuji namamu. Terpuji namamu. Ambil waktu sebentar. Bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih untuk janjimu. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih. Bilang terima kasih sama Tuhan. Oh Rabaya Shikara Diabata. Terima kasih Bapak, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima dengan iman semua yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Mari kita berikan dengan penuh ketulusan hati dan cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah percayakan.
Kami sungguh-sungguh berdoa persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan dan dipakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh kerelaan hati. Tuhan berkati dan Tuhan jadikan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama nyatakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allahku. Saudara, ini waktunya kita menerima berkat. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, sehingga matanya senantiasa tertuju kepadamu. Saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari musik memuji Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara.